Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut berbagai macam dosa yang seringkali dilakukan oleh suami kepada istrinya karena mereka mengabaikan kewajiban kepada istrinya. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Suami yang sudah ahli dalam pekerjaannya memberikan nafkah kepada istrinya dan memenuhi berbagai macam kebutuhan istri mungkin sudah banyak. Tapi berapa banyak suami yang mau mengajarkan ilmu agama kepada istri dan juga anak-anaknya? Padahal pada dasarnya hal tersebut sudah menjadi kewajiban semua suami, yaitu wajib untuk menjauhkan diri dan keluarganya dari pedihnya azab kubur dan juga api neraka, seperti hadis yang ada di bawah ini. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan. QS At-Tamrin ayat 6. Yang kedua, tidak cemburu dengan istri. Bersikap cemburu dengan kadar yang normal bisa menjadi sebuah tanda cinta, sehingga bila pasangan tidak merasa cemburu dengan istrinya, maka hal itu perlu dipertanyakan rasa cinta mereka. Terlebih bila istri jalan-jalan keluar rumah dengan laki-laki lain, namun pasangan tidak merasa cemburu, itu adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayun. Hadis riwayat An-Nasai Hasan oleh Syekh Albani, lihat Asy-Syaihah 674. Yang ketiga, tidak memberi nafkah istri. Sekarang ini sudah ada banyak contoh tentang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya sama sekali. Hal tersebut adalah sebuah dosa besar bagi para suami, karena memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban dan tanggung jawab utama bagi suami. Bayangkan saja bila seorang istri yang sudah berkorban meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup bersama suami justru tidak dihargai dan tidak diberi nafkah. Hal tersebut juga sudah dijelaskan di hadis Rasulullah yang berbunyi, Rasulullah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud 1442. Yang keempat, membenci istri. Istri merupakan pasangan hidup seorang suami. Dengan istri, seorang suami akan mengarungi perjalanan hidup yang sangat panjang. Apabila suami membenci istrinya, maka kemungkinan besar mereka akan menghadapi sebuah kegagalan. Sebab tema hidupnya tidak lagi memperoleh kepercayaan, sehingga hal tersebut akan merusak hubungannya sendiri. Rasulullah SAW yang sudah memperingatkan kepada para suami untuk tidak membenci istrinya, terlebih jika istrinya adalah seorang yang beriman sebagaimana hadis di bawah ini. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, ringan tangan kepada istri. Ringan tangan di sini artinya mudah memukul dan menyakiti istri. Apabila ada masalah ataupun perselisihan, seringkali suami memilih untuk menyelesaikannya dengan kekerasan. Hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan,
memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani. Hingga saat ini ada saja suami yang mempunyai sikap buruk seperti halnya sering membentak istrinya dan selalu menunjukkan sifat marah dengan berbagai alasan, bahkan juga hanya karena masalah yang sepele. Selain itu, karena adanya masalah yang mungkin saja sedang dihadapi suami, seringkali istri yang justru menjadi pelampiasan dari kemarahannya tersebut. Pada akhirnya suami mengatakan kata-kata yang kurang baik, bahkan berlaku kasar terhadap istrinya. Hal yang seperti itu pastinya sangat berlawanan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya kalian yaitu yang paling baik untuk istrinya, serta saya yaitu orang yang paling baik di antara kalian pada istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Islam adalah agama yang sangat memuliakan seorang istri seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad terhadap istri-istrinya. Oleh sebab itu, agama Islam sangat tidak suka dengan suami yang berlaku buruk terhadap istrinya. Hal yang perlu dipahami oleh suami, bila mungkin jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh seorang istri memang tidak bisa dinilai dengan materi. Namun, beban seorang istri seperti halnya mengandung, melahirkan, membesarkan anak dan juga mengurus suami, serta semua urusan rumah tangga tidak bisa tergantikan oleh apapun. Perasaan perempuan yang sangat lembut dan penuh kasih sayang pastinya akan merasa sakit hati jika dibentuk dan mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Oleh karena itu, semua suami harus berpikir ulang jika ingin berbicara